minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu ne. Jadi kali ini aku bakal bahas 3 materi. Yang pertama tentang Nande ga koe kimasu ka? Yang kedua tentang Himana Toki, dan yang ketiga tentang Tokidoki Sako shimasu. Selamat belajar. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang Nande ga koe kimasu ka, artinya pergi ke sekolah menggunakan apa? Sebelum masuk ke materi inti, jadi kita sebelumnya harus tahu dulu nama-nama tempat atau basho dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada byoin, artinya rumah sakit. Kemudian ginko, artinya bank. Ichiba, artinya pasar. Eki, artinya stasiun. Depato, artinya department store. Dan kaisha, artinya perusahaan. Kemudian norimono atau kendaraan dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada basu, artinya bis. Kemudian ada baike, artinya motor. Jitensha, artinya sepeda. Kuruma, artinya mobil. Densha, artinya kereta listrik. Shinkansen, artinya kereta cepat. Dan Arwite, artinya jalan kaki. Untuk lebih lengkapnya, mungkin bisa searching aja di Google ya. Nah, kata tanya yang akan kita gunakan di materi ini ada nande dan donogurai. Kemudian pola kalimatnya di sini kita pakai 2 pola kalimat. Yang pertama seperti ini, dan yang kedua seperti ini. Untuk dipelajari mungkin bisa di pause aja ya videonya atau di screenshot. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang jikang atau waktu dalam bahasa Jepang. Untuk diperhatikan, jadi di bagian menit ada yang memakai pung dan ada yang memakai fung. Yang membedakan antara pemakaian fung dan pung yaitu fung digunakan jika huruf terakhir angkanya adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Kalau di luar itu gunakan pung. Contoh kalimat pernyataan dari pola kalimat sebelumnya. Yang pertama, basude ga koe ikimasu. Yang pergi ke sekolah menaiki bus. Yang kedua, kuruma de byoin e ikimasu. Artinya, datang ke rumah sakit naiki mobil. Yang ketiga, baike de uche kaerimasu. Artinya, pulang ke rumah naik motor. Dan yang terakhir, Arwite Rina Sange Uche Ikimas, artinya pergi ke rumah Rina berjalan kaki. Contoh kalimat pernyataan dari pola kalimat 2. Yang pertama, Uchi kara gakko made basude 15 分 gurai desu. Artinya, dari rumah ke sekolah menggunakan bus membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Yang kedua, kaisha kara byoin made densha de 1 jikan gurai desu. Artinya, dari perusahaan ke rumah sakit menggunakan kereta listrik membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Contoh kalimat pertanyaan dalam pola kalimat 1. Nande uchi de kaerimasu ka? Pulang ke rumah naik apa? Baike de uchi e kaerimasu. Pulang ke rumah naik motor. Contoh kalimat pertanyaan untuk pola kalimat 2. Uchi kara kaisha made donogurai desu ka? Dari rumah sampai perusahaan membutuhkan waktu berapa lama? Densha de 1 jihan gurai desu. Naik kereta listrik membutuhkan waktu kira-kira 1,5 jam. Hai, minasang, di sini ada kata 1 jihan. Hang dalam bahasa Jepang artinya setengah. Jadi untuk menyatakan 1,5 jam dalam bahasa Jepang tidak perlu 1 jikan,
Sanjupung Guraides, tapi cukup Ichijihang Guraides. Selanjutnya materi kedua yaitu Himana Toki atau waktu senggang. Sebelum masuk ke materi inti, sebelumnya kita harus tahu pengelompokan kata kerja. Kata kerja itu dibagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang kata kerjanya berakhiran 10 jenis bunyi, yaitu vokal A, I, U, E, O plus U. Kemudian yang berakhiran aru, uru, oru, tu, u, su, bu, mu, dan gu. Contohnya bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Lalu kelompok 2 yaitu kata kerja yang berakhiran 2 jenis bunyi, yaitu iru dan eru. Contohnya bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Untuk perhatian juga, jadi ada beberapa kata kerja yang berakhiran iru atau eru yang tergolong ke dalam kelompok 1. Jumlah kata kerja tersebut terbatas ya, jadi bisa dihafalkan semua kemungkinan. Contohnya bisa dilihat di bawah. Ada hairu, ashiru, iru, iru, kiru, kaeru, caberu, keru, dan lain-lain. Kata kerja terakhir, kelompok 3 atau irregular, hanya terdiri dari dua kata kerja saja, yaitu suru dan guru. Ini contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan di waktu senggang. Yang pertama ada asobimas, artinya bermain. Lalu oyogimas, artinya berenang. Tomodachi ni aimas, bertemu teman. Egaomimas, menonton film. Sanposhimas, jalan-jalan. Kaimonoshimas, belanja. Hanashiyoshimas, mengobrol. Sakaoshimas, bermain soccer. Gemooshimas, bermain game. Ryoroshimas, masak. Utao utaimas, bernyanyi. Dan eyo kakimas, menggambar. Untuk contoh kegiatan di waktu senggang lain, teman-teman bisa searching aja di Google karena itu banyak banget yang bahas. Pola kalimatnya ada 3 pola kalimat. SS aja ya biar nggak kelamaan. Ini contoh kalimat pernyataan dari pola kalimat 1, 2, dan 3. Untuk contoh pola kalimat 1, Tomodachi to egaomimasu, artinya menonton film bersama teman. Pola kalimat 2, Cafe de tomodachi to hanashi o shimasu, artinya saya mengobrol bersama teman di kafe. Dan yang terakhir, Hitori de buru de oyogimasu, saya berenang sendirian di kolam. Contoh kalimat pertanyaannya, Himana toki nani o shimasu ka? Di saat senggang melakukan apa? Haha to kaimono shimasu, saya bersama ibu berbelanja. Nah, materi terakhir, Tokidoki sakao shimasu, kadang-kadang saya melakukan soccer. Untuk bab ini sama bab sebelumnya itu agak nyambung ya, jadi untuk bab ini kita ulas dikit aja soalnya kayak nyambung gitu sama bab sebelumnya, gak perlu bahas banyak-banyak jadinya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, jadi kita harus tahu dulu frekuensi kegiatan dalam bahasa Jepang. Ini ada tabelnya. Yang pertama ada itsumo, artinya selalu. Yoku, artinya sering. Tokidoki, artinya kadang-kadang. Amari, artinya jarang. Mainichi, artinya setiap hari.
Maishu artinya setiap minggu. Kemudian ada amari nani-nani maseng, artinya tidak begitu atau tidak terlalu. Untuk pola kalimatnya seperti ini, hanya terdiri dari frekuensi kegiatan ditambah kata kerja dalam bentuk mas. Gampang kan? Contoh kalimat pernyataannya, maishu supae ikimu. Artinya setiap minggu pergi ke supermarket. Contoh kalimat pertanyaannya, Nichiyobi ni yoku eiga o mimasu ka? Artinya, apakah hari Minggu sering menonton film? Hai, yoku mimasu. Iya, hari Minggu sering menonton film. Hai, minasan, kore kara wa ijo de. Domo arigatou gozaimasu.